Oke, di sini tentang ikatan kimia dan struktur molekul. Capaian pembelajaran. Nah, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang ikatan kimia dan struktur molekul yang berhubungan dengan struktur Lewis, kemudian ikatan kovalen meong deh, keelektronegatifan, pengecualian aturan oktet, dan energi ikatan. Jadi ini semua itu pencapaian yang harus mampu dilakukan setelah proses pembelajaran ini. Nah, kemudian materi yang dipelajarin tuh ada 7. Yang pertama struktur Lewis, yang kedua itu elektronegativitas, kemudian yang ketiga itu penulisan struktur Lewis, yang keempat itu juga muatan formal, dan yang kelima itu konsep resonansi, keenam itu pengecualian aturan oktet, yang ketujuh itu energi ikatan. Nampak. Nah, kemudian pendahuluan. Seluruh zat yang terbentuk secara alami itu memiliki atom atau ion yang terikat satu sama lain. Jadi kalau nama ikatan kimia adalah seluruh zat yang terbentuk secara alami yang memiliki atom atau ion yang terikat satu sama lainnya. Jadi kayak gambar ini nih. Nah, atomnya itu saling terhubung, gak ada yang terpisah gitu. Ini terhubung dengan ini sama ini sama ini gitu. Jadi seluruh atomnya atau ion itu dia tergabung. Nah, itulah yang dinamakan ikatan kimia. Juga udah ikatan gitu kan. Otomatis dia dalam bentuk terikat gitu. Kemudian ikatan kimia menyebabkan atom dan ion itu berada pada energi yang lebih rendah. Nah, jadi ini kan atom pertama nih misalnya. Nah, karena dia berhubung dengan yang lain yang lebih kecil dari dia, maka nilainya itu semakin ke bawah dia semakin rendah gitu. Nilai atom itu menjadi lebih rendah. Kenapa? Karena kan ini kayak pusatnya gitu, kemudian dia menyebar. Kemudian tipe ikatan yang ada 3. Nah, yang pertama itu dia dipakai secara bersama, kayak contoh ini kan, dia ada Cl, nampak nggak sih? Kalau kayak misalnya ini dia ada Cl, ada Br, kemudian sama-sama cuma terbagi menjadi 2 aja dia gitu, Br-nya 1, Cl-nya 1, maka nilai Cl sama Br ini dia sama. Nah, jadi dia bukan ion atau atomnya itu semakin rendah, tidak, tapi dia itu bersama-sama karena pemakaian elektronnya itu bersama, nilainya itu sama. Nah, sedangkan ini untuk si elektronnya itu dia saling menarik. Nih, contohnya di gambar ini, tengok nih, Cl sama Na-nya ini saling menarik. Berarti dari Na itu ditarik ke Cl negatif, ke Na, ke Cl. Jadi dia tuh berurutan bentuk elektronnya. Makanya di gambar ini dia tuh menjadi tarik menarik elektrostatik antar si ion-ion tersebut. Nah, untuk yang ini atomnya itu dia saling terikat dengan atom lain. Dia tidak saling menarik, tapi dia saling terikat. Yang namanya saling terikat berarti dia saling terhubung gitu. Makanya di sini bentuknya itu kan sama semua, tapi dia tuh berderet lurus ke samping gitu. Nah, artinya karena dia saling terikat, maka dia saling terhubung antar ion-ion lainnya gitu. Kemudian bisa ke bawah langsung ya. Iya kan, ikatan ionik melibatkan transfer elektron dari atom logam ke atom non-logam yang menghasilkan tarik-menarik. Jadi kalau misalnya dia itu ada suatu unsur yang atom logam terus ketemu dengan atom yang non-logam, maka keduanya itu akan saling terhubung dengan terjadinya tarik-menarik antar atom tersebut gitu.
Umumnya unsur kimia ialah golongan utama ketika membentuk konfigurasi akan mengikuti konfigurasi unsur gas mulia terdekat. Nah, ikatannya itu lebih kuat dari ikatan kovalen. Salah. Nah, ini sifat-sifat dari senyawa ionik. Yang pertama itu memiliki titik lebur dan titik didih yang tinggi. Nah, yang kedua itu keras, umumnya sulit dihancurkan. Yang ketiga itu dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk lelehan maupun dilarutkan karena ion-ionnya yang bergerak bebas. Yang keempat, ion-ionnya itu berada dalam kisi kristal yang sangat kuat. Itu sifat-sifatnya gitu. Nah, ini tabel. Ini kan 42 slide, jadi yang bisa kakak skip ya iyalah. Ini kalau misalnya ada yang kurang paham ya bisa ditanya, kak slide nomor ini kak slide halaman ini gitu aja. Oke. Pembentukan ikatan nih bisa ditengok dari tabel. Untuk nilainya, energi ionisasi, energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron pada keadaan dasar suatu gas atom atau ion. Ini pembentukan kimia. Nah, ikatan pembentukan NaCl. Jadi Na itu kan dia terdiri dari Na positif, NaCl. Na itu kan gabungan dari Na positif sama Cl negatif kan. Ini dulu dia, gabungan dari Na positif sama Cl negatif. Lalu ketika dia positif kan, itu kan tambahan elektronnya itu kan dinilainya itu kan, berarti menghasilkannya. Sedangkan ketika dia negatif, maka elektron itu terletak di sebelumnya. Na positif tambah E, sedangkan ini Cl tambah E menghasilkan Cl negatif. Nah, ini nilainya. Maka Na tambah Cl sama dengan Na positif Cl negatif yang ini. Nah, dia menghasilkan delta H-nya itu 146 kJ per mol. Di sini tuh dikatakan dari soal ini kayak cuma pembentukan NaCl-nya aja gitu. Energi kisi, energi yang dibutuhkan untuk memisahkan SCr sempurna 1 mol senyawa ionik padat menjadi ion-ionnya dalam keadaan gas. Energi kisi meningkat dengan meningkatnya muatan ion dan meningkat dengan menurunnya ukuran ion. Typo mulu, maaf ya. Kekuatan ikatan ion dapat ditentukan oleh 2 faktor. Muatan dari ion tersebut, jarak antar ion tersebut. Ini juga bisa ya dibaca. Kita cari contoh soal deh. Kalau ini 3 cara menjelaskan pembentukan ikatan ionik. Nah, ini mengenai peletakan konfigurasi elektronnya itu yang 1s, 2s, 2p ini kan ya lah. Kan yang kita tahu tanda yang letak tanda gini. Nah, untuk susunannya itu dia sama dengan yang kita katain sebelumnya, itulah si 1s, 2s, 2p. Kemudian apa istilahnya? Susunannya itu berdasarkan itu. Nih karena dia itu kan dia contohnya itu kan lift ya kan, lift Li ditambah F. Nah, Li nya itu nilainya tuh 2S pangkat 1. Maka dia di sini cuma 1S 2S yang diisi karena dia di sini pangkat 1 kan. Ini jadi ini cuma 1. Yang P nya ini dia nggak diisi.
lalu ditambah ini 2S pangkat 2 sama 2P pangkat 5. Berarti di sini kan 1S 2S sampai sini, kemudian ini kan 2P pangkat 5, maka dia ini 1, 2, 3, 4, 5. Inilah menghasilkan. Nah, dia dihasilkan tuh 1S pangkat 2. 1S pangkat 2, maka cuma ini aja yang terisi, ininya kosong, ditambah F negatif 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, maka inilah yang diisi. Nih, jadi untuk menentukan cara membentuk ionnya ini, kita pertama tuh harus tahu konfigurasi elektronnya itu. Konfigurasi elektronnya itu inilah yang kita pisah. Kita harus tahu dia itu Li-nya itu berapa nilai S-nya, F-nya itu berapa. Baru menghasilkan apa aja. Setelah itu kita bikin diagram orbitalnya. Inilah diagram orbital. Setelah kita bikin diagram orbital, baru tinggal kita bikin yang simbol Lewisnya. Simbol Lewisnya itu dalam bentuk gini. Jadi simbol Lewisnya itu kayak titik-titiknya gitu. Nah, di sini kan dibilang Li-nya itu tambah 1S kuadrat, maka dia kan gak ada nilainya, itu kan cuma dari yang si 1S 1 gitu kan, nilainya itu cuma 1. Maka kalau yang di sini ini dia kan jadinya itu menghasilkan nilai P-nya itu ada berapa? 2 dikali 6, 8 ya kan. Maka di sini tuh ada nilai 8 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu ini ilah titik-titiknya. Nah, sedangkan di sini dia itu kan nilainya itu dari 2 dikali 1 berapa? 2 kan. Nah, diambil tuh di satunya ini. Di sini nilai titik pertamanya. Nah, untuk si F yang di sini, ini kan ada dia dapatnya itu, kalau si F yang di sini itu berarti dari, nah dari dapat dari sininya gitu. Kemudian konfigurasi elektron kaidah oktet. Ini bisa. Ini simbol Lewis. Ini contohnya Na ditambah Cl kan, kemudian Na itu kan periode 1, di sini nilainya 1 ya kan. Sedangkan Cl itu kan periode 7, maka titiknya itu 7. Jadi bisa diambil dari si periode itu sendiri. Kemudian dia menghasilkan kan Na ditambah Cl. Nah, di sini kan Na-nya positif. Ketika dia positif, titiknya itu dia hilang. Makanya tadi yang di atas itu kan titiknya itu hilang, karena dia nilainya itu positif. Kemudian yang negatif itu, nih, yang negatif itu perhatikan di sini kan dia tuh cuma 7 ya kan, dari golongan 7-nya. Nah, untuk ketika dihasilkan dia menjadi 8. Kenapa? Karena dia ada pertambahan. Pertambahan itu didasarin karena nilainya itu negatif. Sedangkan untuk positif dia ada pengurangan. Jadi kalau positif itu dia ada pengurangan yang dari 1 menjadi 0, sedangkan yang negatif dia ada pertambahan. Pertambahannya 1, sama-sama 1. Jadi dia dari 7 menjadi 8 karena negatif, sehingga dia hasilnya jadi NaCl gitu. Ini ikatan kovalen. Bisa nih sifat-sifat ikatan kovalen. Udah 13 menit. Nanti dia payah kali ngupload ke YouTube-nya. 2 hari nggak terupload ya ampun. Jadi kita cari contoh soal ya. Jadi kalau ada yang per slide yang kurang paham, nah ditanya sama kakaknya per slide aja. Ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama. Nah, ini enggak. Panjang ikatan bond like. Nih ya. Urutkanlah energi ikatan yang semakin meningkat dari senyawa berikut: HF, HCl, dan HBr. Jadi kan dia bilangnya itu kan semakin meningkat ya kan Mila. Maka perhatikan, ini kan nilai H-nya itu kan sama semua ya. Maka kita cari dulu untuk nilai F, Cl, sama Br-nya. Ukuran atom dari F ke Cl ke Br, F ke Cl ke Br semakin besar dari atas ke bawah.
atas ke bawah dari satu golongan. Oleh karena itu panjang ikatannya semakin panjang sehingga energi ikatannya semakin kecil, maka urutannya dari kecil ke besar. Kan dia dibilang semakin meningkat, ya otomatis kita bikinnya dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, ikatan yang paling rendah itu BrClF. Kak, ditengok dari mana nilai ikatannya itu? Nah, ini biasanya diambil dari nilai golongannya Ila, atau kalau di dalam tabel itu dia biasanya nilai indikannya itu BR itu berapa, CL itu berapa, F itu berapa. Nah, yang paling tinggi itu memang salah satu F. Nah, berarti yang paling rendah itu dia BR, baru ke CL, baru ke F. Berarti yang paling tinggi itu F, karena dia disusun dari yang terendahnya gitu. Ini panduan penulisan. Mari berlatih. Nah, H2. Nah, yang di sini, nah jadi di sini itu yang parameter kan H2. Nah, Kak tuh nggak tahu panjangan ANS nih, Kak lupa. Terus juga Kak search nggak dapat untuk si ANS nya itu. Yang dapat justru struktur untuk membuat ininya aja gitu. Jadi di sini A nya itu, yang ini kan 1 dikali 2. Nah, 1 dikali 2 nya itu didapat, tengoknya Ila. Ini langsung Kak bikin perbedaannya biar gampang pahamnya. Ini kan H2, ini CH4. Ini kan terdiri dari satu variabel H aja, sedangkan ini kan 2 kan C sama H. Nah, kemudian di sini kan dari soal itu udah dibikin H-nya itu nilainya 2, maka 1 2. Di sini dibilang CH4, berarti C-nya 1, H-nya itu ada 4, ya kan? Kemudian untuk menghubungkan yang kedua A ini, nah inilah diambil dari sini. Maka A itu sama dengan 1 dikali 2. Nah, 1 dikali 2-nya itu yaitu H, nilai H ini itu kan cuma 1 nih. Cuma dia dibagi menjadi 2, yaitu si H. Nah, inilah si penghubungnya H. Kemudian si CH4 ini yang pertama di A ini dia terbagi menjadi 2, yaitu untuk si C dicari dulu baru untuk si H. Nah, untuk si C ini dia itu merupakan 4 dikali 1. Nah, maksud 4 dikali 1-nya itu dia terbagi menjadi 4. Nah, tapi dalam satu struktur, yaitu si C-nya. Si C-nya yang dibagi menjadi ke H atas, H bawah, H kanan, H kiri. Kemudian untuk si H, kebalikannya. Ini kan sama-sama H, maka dia dianggap 1H terbagi menjadi 4 untuk menghubungkan ke si C-nya. Nah, jadi senyawanya itu dia terbagi menjadi 4 dalam satu unsur senyawa. Makanya di sini jadi 1 dikali 4. Nah, baru kemudian 4 sama ini ditambah jadi 8. Sedangkan ini kan cuma 1, maka tinggal 1 dikali 2, yaitu dapatnya 2. Itu untuk A. Kemudian untuk N, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian untuk N yang di sini itu dia 8 dikali 1 sama 2 dikali 4. Nah, ini 8 kali 1-nya diambil dari kan nilai C. C itu ada berapa nih titiknya ini? 8, punyanya si C. Ya kan? Si C kan terhubung kedua ini, 2 di sini, 2 di sini, 2 di sini, maka dia jadinya 8 dikali 1, yaitu unsur senyawa yang si C aja kan 1. Sedangkan di sini dia itu ada 4 unsur. H. 1H ini ada berapa? 2, maka dia 2 dikali berapa? Ada 1, 2, 3, 4, makanya jadi 2 dikali 4. Sedangkan di sini dia cuma ada 2 untuk 2 unsur ini, H. Maka dia menjadi 2 dikali 2. Di sini jadi 4, di sini jadi 8 sama 8, maka 8 tambah 8 sama dengan 16. Jadi ketika dia ada unsur 2 kayak gini atau 3 atau lebih, itu dia saling ditambahkan. Kayak gini nilai A-nya nih kan, C, H itu baru ditambahkan. Kemudian masuk ke si S. Si S ini rumusnya tuh A dikurang N. Nah, A-nya dapatnya berapa? 8. N-nya didapat berapa? 16. Maka ini jadinya 16 dikurang 8. Karena kan kalau 8 dikurang 16 nggak bisa. Jadi dia 16 dikurang 8, hasilnya 8. 8 dibagi 2, memang rumusnya Kak Silpi. Iya, memang rumusnya. Maka 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ini juga kan dibilang tadi A dikurang N.
4 dikurang 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah kemudian untuk mencari sisa itu A dikurang S. Nah A dikurang S itu, tengok, di sini nilai S nya kan 1, bukan 1 yang ini yang kita ambil, tapi yang di sininya. Maka dia A nya berapa? 2 dikurang 2, 0. Ini juga A nya berapa? 8. S nya berapa nih? 8. Nih. Jadi yang diambil itu yang ininya ya, bukan yang ini. Maka dia 8 dikurang 8 sama dengan sisanya tuh 0. Jadi nilainya tuh sudah tidak ada karena sisanya tuh 0. Gitu. Nah ini juga dia sama NH3 karena cuma 2 kan, jadi dia N sama H. Ini N sama H, ini sisanya. Nah di sini dia punya sisa tuh. Kemudian CO2, balik lagi kita ngambil C sama O nya. Nah untuk menemukan titik-titik ini lah, itu kayaknya kakak sebelum itu ada ngasih ilah apa namanya, YouTube, untuk menemukan titik ini, peletakan titiknya. Nah ini tuh dipelajarin kalau di SMA itu kelas 10 titiknya. Nah kemudian ini muatan formal. Muatan formal adalah muatan suatu atom dalam molekul atau ion paliatomik. Contoh ion tiosianat SCN negatif dapat digambarkan 3 bentuk. Nah ini pembagian ionnya. Dari perhitungan muatan formal, struktur yang lebih stabil adalah struktur 3 karena nilai N atom yang lebih elektronegatif. Maka yang bermuatan negatif adalah atom nitrogen. Ini contoh soal. Gambarkan struktur Lewis menurut aturan oktet untuk spesi berikut. Nah yang pertama itu dia itu OF2. Nah maka O nya itu udah pasti 1, F nya itu 2. Nah kemudian maka kita cari nilai MF nya. Kemudian yang pertama tuh nilai MF dari si F itu. Nah dari mana nih kita dapat nilai MF nya? Jadi dari titik ini, dari muatan formal awalnya ini, F ini kan terdiri nilainya juga 7 kan, F tuh kan. Jadi dia di sini 1 2 3 4 5 6. Ini titik yang ini tuh dia 7 nih. Titik ini dia 7, sorry. Titik ini tuh 1 nih. Ini 1. Nih. Maka di sini dia di F tuh sama dengan 7 dikurang 6. Kenapa? Karena ini 6 yang utuh, ini akan terhubung ke O. Kan dia saling menghubungkan nih. Maka dia menjadi 6 dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena 1 itulah yang dia dipakai untuk terhubung. Dia dikurang 1. Nah, kemudian di sini kan habis nih 7 dikurang 6 dikurang 1. Untuk si O-nya 6. Nih titik 6. 1 2 3 4 5 6. Kemudian dikurang 4 yang ada kan. Nah, kemudian dia dikurang 2 karena 2 yang terbagi ke sini sama ke sini. Kemudian untuk yang H2O2 maka kita bikin nih H2O2. Nah kemudian MFH sama dengan 1. Nilai A itu kan memang 1 dikurang 0 dikurang 1. Nilainya tuh udah 1. Kemudian dia terhubung juga, maka jadi 1 dikurang 1. Nah nilai H itu dia tuh 0. Maka dia di situ karena dia habis kan nilai, maka dia tuh ada 0 gitu, nilainya tuh jadi 0. Kemudian untuk O nya dia kan titik O tuh 6, sama kan ini nama ini 6. Kemudian kan dia adanya 4, terhubung tuh 2. Inilah terhubung ke sini sama terhubung ke sini, maka dia dikurang 2. Kan nilainya itu sekiranya itu jadi 0 gitu.
kaidah oktet. Ini cuma penjelasan aja ya, makanya kakak skip gitu. Nah, gambarkan struktur resonansi dari HCO2 negatif. Nah, perhatikan dari soalnya, dia itu dibilang HCO2 negatif, berarti nilai peramanya itu dia itu negatif kan. HCO berarti dia dari H ke C kemudian ke O. O-nya itu kan menjadi 2 nih. Top. Terus perhatikan di sini dia nilai si O ya. Dimana yang ada nih? Kalau dia nilai O itu, ini positif, nih O. Ini O positif. Ini O negatif. Sedangkan O ini yang biasa-biasa. Nah, itu perhatikan dulu. Kemudian di sini kita diminta untuk menentukan resonansi dari HCO2 negatif. Nah, maka kita bikin dulu strukturnya. Yang pertama itu si H kan. H terhubung ke C, kemudian dia ke O. O-nya itu kan 2, maka dia terbagi nih, top. Nah, 2 ini dia nilainya negatif. Nah, negatifnya itu diambil dari yang ini. Nggak nampak. Nih, ada satu lagi. Nih, di sini kan nilainya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Top, negatif. Nah, kemudian di sini dia tuh sama yang ini ilah, bukan sama yang positif. Karena kan aslinya tuh yang ini dia terhubung dari positif negatif. Nah, untuk soal ini dia tuh sudah dikatakan untuk nilai O-nya itu sudah negatif, dan itu dia pakai yang O-nya itu 2, maka yang kita pakai itu adalah yang ini sama yang ini. Jangan yang negatif, kenapa? Yang positif, sorry. Kenapa? Karena kalau kita pakai yang positif, maka dia jadi akan penambahan dari O ini, yang ini, dia menghasilkan positif negatif. Otomatis ketika kita pakai yang negatif positif, maka dia menghasilkan yang ini lagi. Jadi nilai O-nya itu bukan 2, tapi justru jadi 3, penambahan nilai O. Makanya dia di sini pakai yang ini dan yang ini. Nih, karena yang ini hasil dari si O ini. Nah, ini pun begitu. Dari ini dia menghasilkan ke sini. Nah, ini pun bisa menghasilkan ini. Makanya tanda panahnya itu seperti ini. Karena mereka ini saling menghasilkan. Bisa bacanya dari sini menghasilkan ini, atau dari ini menghasilkan ini. Sama maknanya. Tuh. Ini juga 28 menit, karena sampai 30 dia lama banget nanti di up gitu. Makanya yang itu skip juga bisa lah gitu. Nah, ini ya, coba CH4 ditambah Cl2 menghasilkan CH3 ditambah HCl. Jadi delta H itu dia itu DCH, mana CH? Nah, biasanya di ini tuh ilah dari soal tuh ada ininya. Coba, ini ada latihan kok. Nampak. Sini kan ada latihan nih lah. Latihannya kan pasti udah dijawab nih. Nah, dari latihan itu Ila paham gak? Atau dari latihan tuh ada yang Ila tidak pahamin. Nah, kalau dari latihan tuh ada yang Ila tidak pahamin, nah itu bisa Ila tanya lagi. Nanti Kak jelasin dari latihan itu. Karena kan dari latihan tuh kita bisa lebih paham. Oke? Thank you.